Oke lah everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar meme koin Peanut yang mana banyak banget kalian semua request di kolom komentar pada postingan-postingan video saya sebelumnya. Dan tentu di video kali ini kita akan bahas nih secara lengkap mulai dari technical analysisnya, price actionnya, sampai potensi-potensi harga yang mungkin akan dituju nih oleh Peanut ini. Dan tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan buat teman-teman yang belum tahu, saya baru banget teman-teman untuk create new Instagram saya, dan buat teman-teman yang mau follow dan juga mau kunjungin Instagram saya, feel free teman-teman bisa kunjungin. Untuk username-nya teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Dan buat teman-teman yang mungkin punya ide konten menarik ataupun punya pertanyaan, feel free juga untuk sampein aja di maybe komentar di akun Instagram saya, boleh banget, atau komentar di postingan Instagram saya itu juga feel free teman-teman. Dan nanti kalau misalkan mungkin konten yang teman-teman ajuin itu menarik dan bawa manfaat banyak buat teman-teman lain juga, maybe kita akan coba untuk bahas dan akan saya coba untuk post teman-teman. Dan sebelum itu juga ya, per video ini saya record untuk Peanut ini ada di kisaran harga 0,68-an US dollar per tokennya. Dan kalau kita lihat dari market cap atau kapitalisasi pasarnya ya, kita coba buka di coinmarketcap.com. Dan di sini kalau kita coba untuk sortir nih dari Peanut ini sendiri. Nah, untuk Peanut ini sendiri itu berada di posisi atau rank ke-125 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini posisinya tepat beberapa posisi di bawah Popcat teman-teman, atau satu posisi di bawah Popcat apabila kita sortir dari sektor memes teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita coba intip chartnya, atau maybe sebelum kita ke chart, buat teman-teman yang belum tahu untuk Peanut ini apa, teman-teman bisa baca-baca di artikel-artikel yang kayak gini teman-teman, karena udah banyak banget yang sediain artikel-artikel yang berisi informasi kayak gini. Jadi terlepas apapun asetnya teman-teman, bahkan meme coin sekalipun itu pasti ada story di baliknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan hal-hal tersebut, boleh banget baca-baca artikel yang seperti ini. Karena terlepas dari teman-teman punya barangnya atau enggak, teman-teman itu jadi punya insight atau informasi tambahan nih teman-teman di otak dan kepala kalian tentunya. Dan hal tersebut tentu itu akan menambah quote on quote pengetahuan lah ya yang teman-teman miliki gitu. Dan di sini kalian bisa baca-baca aja untuk Peanut ini apa, mulai dari referensinya dari mana, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian waktu itu sampai Elon Musk itu nge-tweet ya quote on quote, atau salah satunya yang mempopulerkan juga Elon Musk ini, yang mana di sana teman-teman bisa lihat dia ikut memposting lah ya beberapa kali di X mengenai kisah dari Peanut dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa baca-baca aja buat teman-teman yang penasaran. Dan kalian juga bisa baca artikel-artikel seperti ini dimanapun teman-teman. Dan karena di sini kebetulan saya menggunakan Pintu ya, di mana di sini adalah Pintu News, dan saya sendiri nggak di-endorse teman-teman, so teman-teman bebas banget untuk cari artikelnya atau informasinya dimanapun, dan asalkan informasinya kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman bisa jadikan itu sebagai tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Nah, kalau kita move ke chartnya atau ke price action-nya teman-teman, di sini kalian akan menjumpai atau menemukan bahwasannya Peanut ini sedang tidak berada dalam kondisi market atau sedang tidak berada dalam struktur market yang oke teman-teman. Kenapa? Karena dia terus-menerus membentuk yang namanya lower low, and then lower high, and then lower low ya. Yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwasannya secara struktur pasar atau struktur marketnya dan secara pergerakannya untuk Peanut ini sedang berada dalam downtrend ya teman-teman, atau bearish sequence-nya. So, maka dari itu di sini juga terbentuk yang namanya trendline penurunan teman-teman, yang which is teman-teman bisa amati di sini udah di-testing berkali-kali dan belum berhasil di breakout. Dan baru-baru ini untuk Peanut ini aja itu baru terbreakdown dari demand area-nya yang ada di sini teman-teman. Yang mana udah menahan pergerakan dari Peanut ini beberapa kali. Teman-teman bisa lihat di sini, kemudian di sini, dan akhirnya di breakdown ke bawah. Dan tentu hal tersebut mengakibatkan ya untuk harga dari Peanut ini lebih jauh terkoreksi dibandingkan sebelum breakdown dari demand area di sini, yang mana sekarang demand area ini juga udah jadi supply area kita atau jadi resistance kita. Dan di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama pergerakan harga dari Peanut ini, which is pertama, teman-teman harus notice dulu bahwasannya untuk di sini kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement, nah ke bawah sini. Nah, secara tren ya, ini seperti yang saya ungkapkan masih downtrend teman-teman, dan kalau kalian notice di sini itu target di kisaran 1,618-nya itu udah ke-hit teman-teman ya, which is ada di kisaran sini. Yang mana artinya di teman-teman bisa anggap di daerah kisaran sini teman-teman, itu ada quote on quote ada demand areanya lah ya, kurang lebih.
Di mana di sini targetnya udah ke-hit yang pertama, yaitu di 1,618-nya sesuai dengan, golden ratio dari angka Fibonacci. Dan di sini ada potensi ya memang apabila untuk period ini gagal untuk, bertahan di level demand area kisaran sini teman-teman, so ada potensi memang dia melanjutkan penurunannya secara bertahap teman-teman, maybe lebih kurang seperti itu. Dan target selanjutnya itu ada di area 2,618 ya teman-teman, which is deket banget nih sama area-area di mana Peanut ini awal-awal listing teman-teman. Dan teman-teman harus, siap ya apabila memang untuk Peanut ini harus terkoreksi ke harga tersebut, dan harapannya teman-teman juga udah sedia ini dan udah diatur lebih tepatnya ya untuk risk management teman-teman dan juga untuk risk to reward ratio-nya udah teman-teman sesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan preferensi kalian. Sehingga kalaupun harganya turun teman-teman bisa mengantisipasi hal tersebut. Di mana di sini ada potensi yang memang secara berkala untuk harga dari Peanut ini mengalami pelemahan apabila di kisaran demand area ini dekat-dekat area 1,618-nya itu nggak ada buyers yang tertarik membeli atau dengan kata lain tekanan jualnya lebih tinggi dibandingkan tekanan belinya, maka ada potensi terjadi kemungkinan yang pertama, yaitu secara bertahap untuk Peanut ini akan terkoreksi ke bawah teman-teman. Dan, sorry, mungkin pergerakannya lebih kurang seperti ini, maybe dia akan breakdown dan testing dulu dan kemudian baru dia akan coba nih untuk melanjutkan penurunannya ke kisaran area 2,618-nya yang deket-deket sini lah ya teman-teman. Di mana itu adalah kemungkinan yang pertama dan secara probabilitas tentu itu cukup besar karena mengingat untuk trennya juga mendukung teman-teman. Kalian bisa lihat untuk trennya tentu ini semuanya setuju bahwasannya ini downtrend dan tentu ya ada potensi untuk, Peanut ini terkoreksi ke harga yang lebih bawah jika tekanan jualnya terus meningkat teman-teman. Apalagi seperti sebelumnya yang which is di sini kalau kita ukur dari atas ya mungkin kisaran sini lah ya, yang mana pertama kali dia turun. Di sini, ketika kita lihat nih dari wave yang ini teman-teman, itu maka teman-teman akan menjumpai penurunan lebih dari 50% teman-teman. Bahkan kalau misalkan kalian tarik ke bawah nih untuk swing yang di sini, teman-teman tarik ke bawah, nah lebih kurang di sini lah ya, itu ada 58% dekat ke 59% untuk penurunannya teman-teman. Itu sekali napas lah ya quote on quote. Sedangkan kalian bisa compare sama volume kenaikannya yang baru naik sedikit teman-teman. Jadi kalau kita naikin ke atas ini ya maybe lumayan, namun ini cuman kehitung koreksi apabila dibandingkan dengan, pergerakan utamanya yang tentu sangat-sangat, drastis teman-teman untuk penurunannya, apabila di-compare sama kenaikannya yang relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan penurunannya ini. Dan karena ini market kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa, tentu kita harus, membuka ruang untuk opsional satu lagi teman-teman atau untuk kemungkinan yang satu lagi, di mana tentu ada potensi ya apabila memang untuk Peanut ini ada tekanan beli yang cukup signifikan di sini, maka ada potensi dia akan testing lagi nih, perlahan ke atas ke area, supply-nya atau resistance-nya yang di sini sekaligus dia akan coba testing ke area ini teman-teman, ke area trendline-nya di sini, deket-deket trendline-nya yang ya lebih kurang di sinilah ya, yang which is itu juga deket sama area supply-nya. So, kita akan coba lihat apakah memang berhasil di breakout atau enggak, dan if dia nggak berhasil breakout, maka yang justru akan terjadi adalah dia akan kembali melanjutkan penurunan karena memang, wajar banget ketika suatu tren itu berlangsung di mana dia breakout area pentingnya, misalkan dalam hal ini dia breakout demand area-nya yang di sini, ada potensi ya memang dia testing dulu baru melanjutkan penurunan. Namun apabila justru untuk Peanut ini sendiri berhasil breakout dari supply area ini atau lebih tepatnya dari resistance ya yang di sini, maka justru ada potensi untuk, Peanut melanjutkan rally-nya ya ke atas dan, menjadikan supply area ini jadi demand area atau jadi pijakannya untuk kembali, rally lagi ke atas teman-teman. Namun tentu hal tersebut tidak semudah, yang diomongkan teman-teman atau di sini juga apabila hal tersebut hendak terjadi, maka butuh liquidity yang cukup besar dan juga tentu itu nggak akan terjadi dalam satu momentum gini teman-teman, dan sangat sulit ya untuk terjadi hal seperti ini. Jadi maybe kalaupun itu terjadi, itu akan terjadi secara berkala teman-teman, dan dibutuhkan liquidity yang lebih besar sehingga secara kemungkinan atau secara probabilitas lebih besar probabilitas terjadinya kemungkinan yang pertama. Dan actually segitu aja sih teman-teman untuk analisa yang bisa deliver seputar Peanut ini. Dan actually oh iya teman-teman di sini juga kalau misalkan kalian notice ya, untuk Peanut ini sendiri bahkan dengan kenaikan yang seperti ini di mana dia, naiknya cuman sedikit dan bahkan di sini juga langsung direspon dengan tekanan jual lagi. Di sini kalian bisa lihat untuk stochastic RSI-nya aja itu malah justru mendekati yang namanya area overbought teman-teman atau jenuh beli, di mana teman-teman bisa notice di sini dia lagi ripping up dan mendekati area overbought-nya, di mana kenaikannya justru hanya segini teman-teman ya. Dan di sini juga apabila untuk, Peanut
di sini berhasil breakout dari supply areanya, which is di kisaran sini, dan tentu sekali lagi saya ungkapkan ini kemungkinannya cukup kecil dan secara probability cukup kecil. Namun if memang dia bisa breakout dari supply area ini, maka memang ada potensi untuk dia mengejar ke supply area selanjutnya. Namun itu nggak mudah karena memang seperti yang tadi saya ungkapkan, bahkan stochastic RSI itu menunjukkan peanut ini sedang mencoba climbing up ke area overbought-nya, di mana justru peanut ini secara harga itu sedang terkoreksi cukup signifikan, teman-teman. Dan tentu ya secara probability seperti yang tadi saya udah ungkapkan juga, tentu probability yang pertama lebih besar, teman-teman, secara probabilitas tentu. Nah, kalau menurut kalian gimana seputar peanut ini? Apakah peanut ini tergolong sebagai salah satu meme coin yang mungkin menarik di Q1 tahun 2025 ini? Atau justru menurut teman-teman semua, banyak kok koin-koin lain, either itu meme coin ataupun altcoin yang akan memberikan return mungkin lebih menarik dibandingkan peanut ini? Feel free tulis aja pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mungkin mau request analisa koin tertentu juga boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik sama requestan teman-teman, akan saya coba untuk buatin video analisanya. Dan buat teman-teman juga yang mau support saya secara langsung nih, kalian boleh banget mampir ke bio akun TikTok saya ataupun ke link yang saya taruh di kolom description pada channel YouTube saya, di mana di situ ada link traktir yang bisa teman-teman akses dan teman-teman bisa request analisa koin di sana, teman-teman. Dan that's all, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.